Literasi Islam dan Budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Metode evaluasi kurikulum adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas kurikulum baik secara keseluruhan maupun pada komponen-komponennya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Adapun beberapa metode evaluasi kurikulum, yang pertama yaitu model CIP atau konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kurikulum seperti konteks lingkungan sekolah, input masukan yang diberikan, proses penerapan kurikulum, dan produk hasil yang dicapai. Model ini menekankan evaluasi sebagai proses yang menyeluruh dalam sistem manajerial layanan informasi dengan tujuan untuk memperbaiki, meningkatkan akuntabilitas dan pemahaman lebih terhadap fenomena. Yang kedua itu adalah model evaluasi berorientasi tujuan, yaitu evaluasi ini berfokus pada pencapaian tujuan kurikulum serta kurikulum yang telah ditetapkan. Tujuan kurikulum menjadi acuan utama dalam evaluasi dengan mengukur sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai melalui berbagai indikator. Yang ketiga itu adalah model evaluasi kualitatif dan kuantitatif, yang dimana evaluasi kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Evaluasi kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur hasil belajar seperti nilai ujian, tes standar, dan data statistik lainnya. Yang keempat itu adalah mode evaluasi formatif dan sumatif, yang dimana evaluasi formatif dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan. Yang kelima itu adalah model pengukuran. Model ini menekankan pada pengukuran hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai materi yang telah diajarkan. Yang keenam itu adalah model evaluasi sistem. Model ini menggunakan pendekatan sistem untuk menganalisis berbagai komponen kurikulum dan hubungan dengan hasil belajar. Model ini mempertimbangkan masukan, proses, dan keluaran atau output kurikulum untuk mengidentifikasi area yang perlu ditetapkan. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Saya alihkan ke materi kedua. Kurikulum memainkan peran penting sebagai alat inovasi pendidikan karena ia merupakan rencana pembelajaran yang dapat diubah dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Dengan demikian, inovasi kurikulum dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat luas. Adapun peran kurikulum sebagai alat inovasi, yaitu kurikulum tidak hanya sekadar daftar mata pelajaran tetapi juga merupakan rencana yang dapat diubah dan dikembangkan. Inovasi kurikulum dapat melibatkan perubahan dalam struktur, isi metode pembelajaran dan evaluasi. Adapun kebutuhan peserta didik, yaitu kurikulum yang inovatif harus mampu
mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam termasuk gaya belajar minat dan kemampuan. Contoh, inovasi kurikulum. Kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta lingkungan sekitar. Yang kedua itu penggunaan teknologi, yang dimana di sini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan perangkat lunak, aplikasi dan internet dapat meningkatkan interaksi dan motivasi peserta didik. Yang kedua itu metode pembelajaran aktif. Penerapan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok, proyek dan simulasi dapat mendorong pemikiran kritis dan kreativitas peserta didik. Adapun manfaat inovasi kurikulum, yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi kurikulum dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, baik dari segi proses pembelajaran, hasil belajar, maupun relevansi dengan pengembangan kompetensi. Inovasi kurikulum dalam membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti pemikiran kritis, kreativitas dan kemampuan adaptasi. Yang kedua itu relevansi, yang dimana dengan tuntutan zaman, inovasi kurikulum dapat memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kinerja guru, inovasi kurikulum dapat memberikan dukungan bagi guru untuk mengembangkan profesionalisme mereka dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir itu tantangan inovasi kurikulum. Perubahan yang terstruktur, inovasi kurikulum memerlukan sistematis sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan. Pelatihan dan dukungan guru dan tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum yang inovatif. Yang kedua itu evaluasi dan pemantauan, yang dimana inovasi kurikulum perlu dievaluasi dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada teknologi dan digitalisasi dalam pengembangan kurikulum. Jadi, teknologi dan digitalisasi ini memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum modern. Nah, yang dimaksud di sini bahwa teknologi dan digitalisasi ini mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan di era global dan serba cepat ini. Nah, jadi singkatnya itu, teknologi dan digitalisasi itu bukan sekadar untuk pelengkap, melainkan komponen vital dalam menyusun kurikulum yang relevan, responsif, dan juga berdaya saing di era digital ini. Nah, adapun cara utama bagaimana keduanya ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, personalisasi pembelajaran. Digitalisasi itu memungkinkan kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan dari masing-masing siswa. Dengan adanya bantuan AI dan juga Big Data, nah guru dapat merancang konten yang lebih relevan dan adaptif. Nah, yang kedua, akses materi secara daring. Kurikulum berbasis digital itu menyediakan materi ajar dalam bentuk e-book, video pembelajaran, dan juga platform learning yang dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Nah, hal ini mendukung pembelajaran jarak jauh dan juga hibrid. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, penggunaan teknologi dalam kurikulum itu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan penting seperti literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreativitas yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Dan yang keempat itu evaluasi dan umpan balik yang otomatis. Dengan platform digital, penilaian itu bisa dilakukan secara instan dan juga otomatis. Nah, ini dapat membantu guru dalam memantau kemajuan siswa
dan juga memberikan umpan balik secara cepat dan akurat. Dan yang kelima itu kolaborasi global. Kurikulum digital memungkinkan siswa dan juga guru itu terhubung dengan komunitas pendidikan global melalui sebuah proyek kolaboratif, seminar daring, atau pertukaran informasi lintas negara. Nah, yang keenam itu integrasi konten interaktif. Media seperti simulasi, augmented reality atau AR, dan juga virtual reality atau VR itu memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif dan juga menarik, serta memperkuat pemahaman konsep yang lebih kompleks. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.